Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wong ngaji mah langka rugine. Jadi bagianan ngaji beli gawa kitab, bagianan beli paham gak? Beli pahala ya Kang? Jadi mesti jamin oleh pahala. Biasanya gue mah berlakunya kanggo sing wis sepuh, sing wis jenggote anawane. Ai sing nom-nom mah harusnya mah waduh. Jadi julu saka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Jadi pahalane ki wong ngaji mah bagenan beli nyekel pulpen, beli gawa kitab iku pada karo sedekah 1000 kuda. Disedakna kanggo di jalan Allah. Gede banget pahalanya. Apa maning lamun anak kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu sadis utawi hadis kang kaping 6. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Saking sahabat Abi Abdullah asmane An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, ngucap sapa An-Nu'man, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngedawu sapa Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Innal halala istuhune halal iku bayyinun pertela, wa innal harama lastuhune haram iku bayyinun pertela, wa bainahuma lan ing dalem antarane halal wal haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang samar. Ya. La ya'lamuhunna kang orang weruhi hunna ing mustabihat sapa katsirun wong akeh minan nasi saking manusa. Faman mangka utawi sapane wong iku itako ngreksa sapa man asyubuhata ing perkara syubhat, istabro'a mangka bebasaken sapa man lidinihi maring agamane man, wa irtihi lan kahormatane man. Waman lan utawi sapane wong iku waqa'atu miba sapa man fi syubhatin ing dalam perkara syubhat, waqa'a mangka tumiba sapa man fil haram ing dalam haram. Karoi kaya wong angon, yara'a kang angon sapa roi haulal hima ing dalem kiwe tengene bumi larangan, yusiku kang meh-meh apa ayar ta'a nyentang ngambah sapa roi fihi ing dalem haulal hima. Ala eling-eling wa inna likulli malikin stuhune iku tetep kedue saben-saben raja himan utawi bumi larangan. Ala eling-eling wa inna himallah lan stuhune bumi larangane Allah iku maharimuhu pira-pira perkara kang den haramaken Allah. Ala eling-eling wa inna fil jasad lan stuhune iku tetep ing dalem jasad mukhatan ana mudghah daging kempel
Idza sholahat ing dalem nalikane fatut apa mudghah sholaha mangka patut apa jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat ing dalem nalikane rusak apa mudghah fasada mangka rusak apa jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Ala eling-eling wa hiya utawi mudghah iku al qalbu ati. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Nah, hadis yang ke-6 kitab Arba'in Nawawi di sini menjelaskan tentang halal wal haram. Hadis ini kan oleh sahabat Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halal astuhune halal bayinun itu jelas, halal jelas, wa innal haram astuhune haram iku bayinun juga jelas. Wa bainahuma dan di antara halal dan haram itu umurun mustabihat, perkara-perkara subhat. Jadi perkara-perkara yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan kebanyakan orang itu tidak mengerti dan tidak paham tentang perkara subhat. Barang siapa yang mereka menjaga diri dari perkara syubhat, istabro'a maka sejatinya dia telah membebaskan, telah memurnikan lidinihi untuk agamanya, wa irdihi dan untuk kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh di dalam perkara syubhat, maka sesungguhnya dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Sebelum kita membahas tentang halal, haram, syubhat, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan di dalam Al-Quran, jadi alladzi khalaqas samawati wal ard huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi sebenarnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit beserta isinya dan bumi beserta isinya lakum untuk kalian semuanya. Jadi sebenarnya mah asal daripada yang ada di muka bumi itu halal, Kang. Boleh. Di dalam surat Al-Baqarah itu, dialah zat yang telah menciptakan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya lakum untuk kalian semuanya. Boleh. Jadi tidak ada yang dilarang. Lalu kemudian kenapa kok di dalam prakteknya kita sebagai manusia justru ada perkara-perkara yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di dalam pemahaman fikih, halal haram itu sudah hal yang bukan barang baru ya. Jadi haram ada halal. Haram itu yang tidak boleh dan halal itu yang boleh. Jadi lalu bagaimana dengan ayat yang tadi disebutkan, padahal Allah sendiri menciptakan apa-apa yang ada di dalam muka bumi ini itu lakum untuk kita semuanya. Kok ada yang dilarang? Nah, ini perlu kajian fikih bahasa linguistik, Kang. Jadi
kata haram itu sebenarnya kalau kita kaji, yang pada umumnya kita pahami haram itu sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh, ya Kang. Tetapi justru kalau diambil dari kata wazan fiilnya itu haruma yahrumu hurman, hurmatan wa haroman. Itu sebenarnya maknanya bisa jadi suatu penghormatan, kan. Jadi kayak contoh misal Masjidil Haram, ya pira aku diartikakan masjid haram. Nah, kalau kita kembali kepada makna hurmatan, atau kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia itu adalah hormat. Jadi Allah itu mengharamkan sesuatu itu pada hakikatnya adalah Allah itu berusaha untuk menjaga kehormatan manusia. Kan di dalam Al-Quran juga dijelaskan walaqad karomna bani Adam. Sesungguhnya Allah itu telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Jadi begini, bumi beserta isinya itu pada hakikatnya adalah boleh, tidak ada yang diharamkan. Kenapa? Pada prakteknya kita itu tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Jadi tujuan Allah melarang sesuatu itu bukan untuk mengkekang. Jadi duduk kanggo jagal manusia, padahal manusia itu dibebaskan. Justru Allah itu berusaha menempatkan kehormatan manusia itu pada posisinya. Jadi kata haram di sini adalah kehormatan. Jadi supaya kita lebih jangan kaku lah istilahnya. Padahal Allah itu melarang kita melakukan ini, melakukan itu, bukan berarti itu mencegah kebebasan kita, tetapi justru Allah berusaha untuk menghormati kita. Contohnya gini Kang, kayak misalkan kita ngadakna muludan, mengundang orang-orang yang terhormat, kayak contoh para pejabat, bupati, ya kan? Nah, karena yang diundang itu orang yang terhormat, otomatis panitia itu mempersiapkan bagaimana supaya menyambut tamu kehormatan ini kira-kira benar-benar dilayani dengan layak. Ya, akhirnya panitia menyiapkan pertama tempat parkir disiapkan, terus nyiapkan WC, kamar mandine dipayu wangi, tempat duduk ke dipersiapkan ning panitia. Jadi melalui protokoler, karena yang kita undang adalah orang yang terhormat. Nah, sekit tiba-tiba misalkan teka ke bupati ke sesuai protokoler, tiba-tiba sing seharusnya bupati kan wis disiapaken ke WC-ne apane, kita ke wis tata ke. Tiba-tiba bupati ne pengen kencing misalkan, kencingnya ning pojok panggung, iya kan? Panitianya kira-kira ngelarang beli? Pasti ngelarang. Ibu bupati gini nguyuwe ning pojok panggung. Aja ning kono Pak Bu, ibu bupati ning WC sing siap akan. Nah, terkadang kita itu selaku makhluk yang dihormati justru tidak paham larangan itu. Ki panitia aja rewel-rewel temen sih terserah nyong. Arep nguyu ning sor panggung ki, arep nguyu ning arepan. Nah, ini justru jadi tujuan Allah melarang sesuatu ini karena memang manusia sudah ditempatkan pada posisi kehormatannya melalui protokoler itu yang disebut dengan syariat agama Islam.
Jadi larangan itu bukan berarti kita menjegal, tetapi larangan itu justru berusaha Allah dalam rangka menghormati manusia sebagai tabiat sebagai manusia. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi sebenarnya ini ajaran agama Islam ku akeh larangannya temen sih ki bloli, duduk bloli. Justru Allah berusaha untuk mengangkat kehormatan kita. Nah ini bahkan kita termasuk makhluknya juga tidak boleh menstempel sesuatu atau mengatakan sesuatu itu haram. Jadi yang patut untuk menyampaikan bahwa itu haram itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita sebagai manusia biasa, nabi pun itu tidak mempunyai hak untuk menentukan halal haramnya sesuatu. Jadi tetap semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah diprotes oleh Allah. Itu dalam surat At-Tahrim yang pertama itu kata Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan untuk kamu? Nah, ini justru jadi label halal haram itu pada hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa disandarkan kepada salah satu tokoh, bahkan Nabi sekalipun. Semuanya Nabi ketika para sahabat bertanya tentang halal haram, tetap Nabi Muhammad menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang makna daripada haram. Jadi haram itu jangan diartikan satu larangan sekarang, kita berusaha bahwa Allah itu berusaha untuk menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Ini. Jadi wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa saja yang datang dari Rasul itu harus kita ambil, dan apa yang dilarang dari sesuatu itu maka kita harus jauh. Nah, ini tentang halal haram. Jadi lamunan sumpaman sambutan kan al-muhtaramun, para alim ulama. Jadi kata muhtaram itu bukan yang diharamkan para alim ulama. Ya kalau kita memaknainya haram ya salah. Tetapi kalau misalkan maknanya adalah kehormatan yang dihormati para alim ulama, al-muhtaram. Jadi Masjidil Haram maknanya adalah masjid yang suci, yang mulia atau yang hormat. Nah, ini kata halal. Jadi yuk kita sama-sama berusaha bahwa pada hakikatnya Allah itu membebaskan semuanya. Dalam kaidah fikih itu disebutkan al-aslu fil asya'a al-ibahah. Jadi segala sesuatu itu pada asalnya adalah boleh. Hatta yadula dalil ala tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Haram itu dalam kategori untuk menghormati manusia itu agar supaya mengikuti protokoler yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata haram. Nah, sekarang halal. Biasa yang kita pahami, halal itu adalah boleh ya, sesuatu yang diperbolehkan, lawan kata daripada haram. Kalau haram itu yang dilarang, kalau halal itu adalah yang. Padahal kalau dalam pandangan bahasa, kata halayahilu halalan itu adalah bukan sesuatu yang dibolehkan, lebih luas maknanya. Jadi kayak contoh misalkan ja'a zaidun yarkabu hisona. Ja'a teka sopo zaidun zaid yarkabu hale numpak sopo zaid al hisona ing kuda ing jaran. Jadi jumlatu yarkabu hisona
itu adalah mahalun nasbi. Jadi mahal itu adalah tempat sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya. Jadi Zaidun itu datang di mana posisi tempatnya adalah sedang menaik kuda. Jadi mahal itu atau hal adalah pada hakikatnya itu tempat, Kang. Jadi kalau halal berarti itu kita berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jauh ya dari kata boleh. Nah, kalau memaknainya seperti itu akan lebih luas. Jadi Allah itu menghalalkan segala apa yang ada di bumi itu untuk manusia. Kalau diartikan boleh, berarti ada pengecualian tidak boleh. Tetapi kalau Allah berusaha menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini agar supaya tepat pada tempatnya, maka semuanya adalah boleh. Contoh, alkohol boleh dikonsumsi nggak, Kang? Tidak boleh. Jelas ya, tidak boleh. Artinya tidak halal kan? Oh. Artinya tidak halal. Tidak halalnya itu karena alkoholnya itu ditempatkan kepada sesuatu yang bukan tempatnya, dikonsumsi. Coba lamun alkoholnya ditundanin koreng. Nah, bisa ngewarasna beli? Bisa. Karena nempatakannya sesuai pada tempatnya. Nah, itu halal. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu Allah berusaha mengatur apa yang diciptakannya itu sesuai pada tempatnya. Contoh, kangkung halal beli, Kang? Kangkungnya iya halal kan ya. Kembang kertas halal beli? Ya halal. Ya halal dah. Halal. Asing dua jam pokataring. Nah, ki pada halale seki diwalik. Kangkung ditunda ning pot. Nah, kembang kertas kanggo lalapan. Ya. Iya kan boleh kan dikonsumsi, tapi kenapa ditempatkannya beda? Pada halal. Ya itu tadi karena Allah berusaha menciptakan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Kira-kira lamun kangkung ditunda ning pot indah beli, Kang? Nah, itu jadi iya. Nah, kalau misalkan sesuatu itunya berupa benda matilah, ya kayak apa yang kita lihat sekarang. Boro-boro wong alim wong bodoh gak ngerti, Kang, bakal sendalku tempatnya nindi. Ning sikil. Baka peciku tempatnya ning endas. Ya gua mau wong awam